Selain kemungkinan sukses yang sangat tinggi, ada alasan lain mengapa Yanxi memutuskan untuk membuat pengaturan ini. Itulah hasil dari melakukannya, yang bisa dikatakan bisa mendapatkan ketenaran dan prestise tanpa usaha apapun. Sekarang para jenderal iblis ini merasa bahwa itu adalah penghargaan mereka untuk meletakkan benteng. Biarkan mereka pergi. Biarkan beberapa dari mereka bergabung, dan mencoba membangun benteng pengadilan dewa. Benteng saat ini tidak sama dengan saat dia menyerang. Pada awalnya, itu adalah sekelompok benteng yang ditarik dan dikekang oleh setan dan diregangkan tipis. Benteng yang sedemikian rupa sehingga Yanxi membayar harga yang mahal untuk merobohkannya. Hari ini, ada orang di sini yang lebih sulit untuk dihadapi daripada penjaga pengadilan Tuhan. Dengan tambahan komandan orang gila, Sydney Kevin, dapat dikatakan berawak dan kuat. Saat itu, Anda hanya perlu menunggu dan menonton pertunjukan. Ketika Yanxi membuat keputusan, monster bergegas mendekat. Tuan Huiyashi, tim penjaga pengadilan ilahi telah membunuh jalan kita. Yanxi tersenyum, lalu bangkit dan berkata, semua saudara telah bersiap untukku, dan kita akan berangkat setengah jam lagi. Tentu saja, posisinya dipilih secara khusus kali ini. Dia bergerak menuju pasukan Yanagida terdekat, dan yang pecah pasti tim yang dipimpin oleh Yanagida. Kemalangan semacam ini dibawa ke timur, tetapi Yanxi sangat senang. Anda, Yanagida, berani mengancam saya, ini pasti akan memberi Anda pelajaran yang bagus. Pada saat ini, Liu Tian tidak menyadari bahwa dia telah menjadi pion dalam perhitungan Yanxi, bergegas bersama dengan 30.000 orang yang dimobilisasi sementara. Tuan Liu Tian, ada 2.000 orang yang tertinggal. Kami telah kehilangan hampir 10% staf kami. Semua orang sangat lelah. Kami harus berhenti dan memperbaiki. Liu Tian menggeram pelan. Kamu tahu keranjang. Manusia sering mengatakan bahwa tentara itu mahal dan cepat. Mengapa kamu tidak memahaminya sama sekali? Kami sedang terburu-buru sekarang. Anda ingat dengan jelas. Saya harus membunuh yang lain sebelum mereka tiba di benteng. Kami adalah yang paling dekat dengan benteng. Yanxi telah dipukuli sampai kehilangan baju besi dan baju besinya. Lelah saat ini. Mereka adalah manusia. Tidakkah kamu lelah? Jangan lupa bahwa mereka mengalami perang. Kali ini, selama kita menggertakkan gigi dan bertahan, penghargaan untuk memenangkan benteng akan menjadi milik kita. Dan Anda juga akan mendapatkan banyak manfaat. Kata-kata Yanagida membuat binatang buas ini terdiam. Tampaknya memang demikian. Tetapi ketika mereka melihat kembali ke orang-orang yang sedang dalam perjalanan dengan kecepatan penuh sepanjang waktu, mereka juga sedikit bergumam di dalam hati mereka. Akan baik-baik saja jika bertemu dengan manusia yang bertarung melawan Yanxi, tetapi jika bertemu dengan pasukan ras manusia lainnya, itu akan benar-benar berakhir. Itu benar-benar bencana yang menghancurkan. Awalnya, masih ada monster yang ingin memberi saran, tapi setelah mendengar omelan Yanagida, mereka dengan patuh menutup mulut mereka. Liu Tian baik-baik saja pada hari kerja. Tetapi temperamennya yang keras kepala tidak dapat diubah. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan mengubah sikapnya. Sepertinya dia percaya bahwa kredit untuk membangun benteng adalah milik mereka, bukan Yanxi. Tidak ada gunanya membujuk siapapun. Jika ada yang tertinggal, jangan katakan bahwa dia adalah bawahan Liu Tian ketika dia keluar di masa depan. Aku tidak bisa kehilangan orang ini. Itu hampir memaksa mereka untuk bergerak maju lagi. Jarak dari benteng di sini tidak jauh. Selama mereka menggertakkan gigi dan bertahan, kemenangan ini milik mereka. Tepat ketika Yanagida baru saja selesai mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba satu orang naik ke udara, menghalangi bagian depan kelompok iblis ini. Haha, aku tidak menyangka aku tidak menangkap Yanxi, tapi aku menabrakmu. Semua orang mematuhi perintah, serang. Liu Tian melihat lawannya dengan jelas dan terkejut. Bagaimana kamu akan berada di sini? Yanagida tidak terkejut bahwa orang-orang ini muncul, tetapi identitas orang ini, Kilo. Dia bukan milik orang yang mempertahankan benteng ini. Dia seharusnya bertahan di sisi lain. Dengan suara perintah Kilo, para malaikat yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja menemukan tempat persembunyian mereka bergegas keluar dan pergi. Bagi mereka, itu sangat sederhana sehingga tidak masuk akal sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah kenalan lama. Kilo dengan santai mengarahkan bawahannya untuk bergegas membunuh, dan pandangannya sendiri selalu tertuju pada Yanagida. Ini adalah Jenderal Iblis. Bahkan jika kekuatannya sedikit lebih lemah, dia masih seorang jenderal iblis. Jika dia membunuhnya dan membawanya kembali, prestasi militernya pasti akan meningkat banyak. Menggosok tangannya dengan penuh semangat, mata Kilo berbinar. Terakhir kali dia berada di medan perang, dia memperhatikan bahwa Yanagida hanya namanya saja, kesemek yang lembut di antara para jenderal iblis. Yang disebut kesemek harus diperas dengan lembut. Ini pasti demi berlari ribuan mil, dan memberikan hadiah yang luar biasa. Benar-benar berbeda dari kegembiraan Kilo. Yanagida telah lama kehilangan bakat heroiknya sebelumnya, dan dia hanya memiliki dua kata di benaknya, melarikan diri. Terakhir kali, Kilo inilah yang bergegas membunuh di timnya sendiri, dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
Kemudian dia mundur dengan selamat di tengah pengepungan semua jenderal iblis. Ini adalah janggut yang keras kepala. Aku benar-benar tidak bisa berlibur dengannya. Melihat sekeliling dengan cepat, Liu Tian menoleh dan berlari. Dan Kilo juga langsung bergegas, membawa Yanagida keluar dari area pertempuran. Utusan surgawi yang hadir pada awalnya seperti musuh yang tangguh. Tetapi hanya setelah pertarungan mereka menyadari bahwa lawan mereka tampaknya sedikit lemah. Rasanya seperti masing-masing dari mereka telah dilubangi. Dan bahkan jika ada serangan balik, mereka sangat lemah. Hei, apakah ini kekuatan Warcraft? Kamu tidak palsu, kan? Hahaha, saudara, berhenti bicara. Monster-monster itu mulai cemas. Kalian, jangan khawatir. Meskipun kamu berpura-pura, ketika kamu membunuh kalian semua, kamu akan mengenakan pakaian klan iblis. Dan kamu akan dilaporkan kembali sesuai dengan eksploitasi militer binatang buas. Binatang iblis yang hadir sangat marah. Apa masalahnya? Jika bukan karena Liu Tian, bagaimana mereka bisa menderita kejahatan seperti itu? Itu sudah di luar jangkauan pawai, dan dia akan habis-habisan di jalan. Binatang buas tidak memiliki hal-hal seperti kekuatan dan aura ilahi, dan mereka semua mengandalkan tubuh fisik untuk mendukung mereka. Nah sekarang, buang saja setengah dari kekuatan fisik Anda ketika Anda berada di jalan, yang setara dengan sekelompok utusan ilahi dari Mahkamah Agung. Daripada berkonfrontasi terlebih dahulu, mereka akan menghabiskan kekuatan ilahi mereka tanpa pandang bulu, dan kemudian menghadapi lawan mereka. Di mana ada alasan untuk mengalahkannya? Seekor binatang tidak tahan dengan penghinaan verbal seperti itu, dan mengeluarkan raungan rendah. Diam. Jika kalian punya nyali untuk membiarkanku istirahat sebentar, aku akan membunuh kalian semua di tempat. Kemarahan para binatang membuat sekelompok utusan ilahi tertawa terbahak-bahak, dan yang menyambutnya bukanlah aturan seni bela diri di antara binatang buas mereka, tetapi latihan yang dipenuhi langit. Dewa-dewa yang dibawa oleh Kiro ini memiliki ciri yang sangat khas. Khusus memilih kesemek lembut. Kudengar kau ingin istirahat sekarang? Lalu tangkap aku dan pukul aku sampai mati. Di medan perang, itu adalah hidup dan mati. Kebaikan terhadap lawan adalah kekejaman terhadap orang sendiri.